saya pikir cukup dengan dasar hukum yang diberikan oleh Bupati melalui SK ini sudah menjadi sah bagi kami untuk membelanjakan uang seberapapun besarnya. Yang penting pertanggungjawabannya jelas. Walaupun SK itu ditandatangani Bupati, semuanya tetap harus mempunyai gantungannya, Pak. Baik di PP maupun di Permen. Kalau di PP atau di Permen itu tidak menyebutkan, tidak boleh. Pak Saiful ini kan hebat di media, di medsos. Makanya saya tanya, berapa total belanja iklan 2019, 2020? Dan apa dasarnya? Terkait dengan iklan di media, saya memang menggunakan fanpage, Pak. Fanpage saya itu berbayar total dalam 2 tahun terakhir. Sejak awal saya diangkat menjadi Direktur Perumda Air Minum Batu Wakal sampai terakhir itu sekitar 12 juta, Pak. 2 tahun itu 12 juta. Ada kwitansinya langsung dari Facebook dan saya pertanggungjawabkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dana representatif saya. Yang itu semuanya ada di kejaksaan karena saya sudah diperiksa oleh kejaksaan lengkap dana representasi saya 2019 dan 2020. Kenapa saya melakukan itu di media sosial? Karena saya melihat masyarakat ini perlu mendapatkan komunikasi yang baik dari kita. Kami terus terang mendapatkan feedback berupa perbaikan kebocoran, kemudian laporan kerusakan dan lain sebagainya. Itu paling cepat dengan media sosial. Dan ini yang membuat mungkin masyarakat juga merasa nyaman. Nah, ada saluran komunikasi yang baik antara pelanggan dengan kami. Nah, makanya kami optimalkan. Bukan kita ingin kita ingin bermain media sosial dan sebagainya. Bapak bisa lihat di Facebook kami, sejak awal kami diangkat, Pak. Jauh sebelum nama kami disebut sebagai calon bupati dan lain sebagainya, itu yang kami sampaikan ke publik. Ini kemajuan Perumda Air Minum Batu Wakal, waktu itu PDN Tirta Segah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau ada kerusakan silahkan laporkan kepada kami. Kalau ada yang lambat untuk menyampaikan keluhannya, bisa langsung sampaikan kepada kami. Kalau ada bayar Cukup, Pak. Sudah paham. mahal. Iklan yang lain, jumlah iklan yang lain, Pak? Kalau iklan bisa dibaca mungkin di dalam laporan keuangan kami. Di situ ada 321.622. Memang jumlahnya sangat besar waktu itu, Pak. Tahun lalu kami anggarkan. Kenapa? Karena kami merencanakan untuk mengumpulkan 2.415 calon penerima MBR untuk mendapatkan arahan langsung dari Perumda Air Minum Batu Wakal tentang program MBR. Karena ini program yang penting untuk kita sampaikan sosialisasinya kepada Begini masyarakat. Pak, yang ditanya rekan saya itu jumlah biaya segitu dasarnya dari mana belanja iklan begitu, gitu loh. Jangan berbicara yang lain, itu kan manfaat. Kita berbicara dasar pengeluaran iklan sejumlah itu, dasarnya dari mana? Dasar pengeluaran iklannya adalah SK Bupati tentang rencana kerja anggaran perusahaan yang ditandatangani oleh Bupati Muharram ketika itu, Pak. Jadi saya pikir cukup dengan dasar hukum yang diberikan oleh Bupati melalui SK ini sudah menjadi sah bagi kami untuk membelanjakan uang seberapapun besarnya. Yang penting pertanggungjawabannya jelas. Di RKAP ini, ya, kalau kita melihat, ini banyak sekali calon-calon pengeluaran yang janggal. Saya sudah tandain. Jadi beban iklan setiap tahun, beban media ya, bukan iklan, itu per tahun itu hampir 700 juta. Ya, setiap tahun. Berbicara tentang yang lain masih banyak lagi yang lain. Kita berbicara topiknya iklan aja dulu ini ya, media.
Nah, kalau kita berbicara tentang RKAP ini, tentu walaupun SK itu ditandatangani bupati, semuanya tetap harus mempunyai gantungannya, Pak. Ya, pengeluaran-pengeluaran yang Bapak rencanakan ini tetap harus mempunyai gantungannya, baik di PP maupun di Permen. Kalau di PP atau di Permen itu tidak menyebutkan, tidak boleh. Ya, memang kalau memang Anda mau menuliskan silahkan, tapi silahkan nanti tanggung resiko. Karena apa? Karena kan kita berbicara sebab dan akibat. Nah, ini yang perlu kita pahamin. Namun, berbicara tentang RKAP ini, baik itu pengeluaran atau pemasukan, apabila tidak ada di RKAP, tapi dilaksanakan oleh seorang direktur, itu tidak boleh. Ya, itu fatal akibatnya. Ini yang kita bisa pastikan. Begitu juga kebalikannya, di rencana RKAP misalnya berapa, dia laksanakan lebih, itu juga tidak boleh. Atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini bukan final pengeluaran daripada Perumda Batiwakal. Ya, ini adalah rencana. Namun kalau kita berbicara tentang, ya, mohon maaf saya mengistilahkan, kalau berbicara tentang hal-hal kejahatan itu tentu harus ada niat. Ya, kalau tidak ada niat tidak mungkin kejahatan itu bisa timbul. Ya, kalau kita berbicara tentang hal ini, walaupun saya tidak menyamakan itu ya, di sini ada hal-hal yang sudah tergambar. Berarti kan ada niat. Berkaitan dengan niatnya baik atau tidak baik, saya tidak mau komentarin hal ini. Ini yang mungkin saya ingin garis bawain. Kita lihat sendiri di media ini. Di media ini kan masalah pembelian Grand Max. Grand Max 1 tahun berapa? Sewa 1 tahun 240 juta. Sewa 240 juta ya. Nah, supaya di sini bisa diluruskan dan tidak menjadi bola liar di masyarakat, itu juga mungkin tolong dibantu dijelaskan di sini. Memang pemberitaan di media sosial bahwa pertama asumsinya itu adalah 1 unit 240 juta. Tapi sebenarnya tidak, Pak. Itu hanya anggaran kita yang direncana kerja dan anggaran perusahaan untuk 1 tahun. Realisasinya adalah kita menyewa Grand Max itu per bulannya kurang lebih 4.500.000 per unit, Pak. Dan itu pun kita operasionalkan hanya 6 bulan, Pak. Operational list atau di dalam list itu kan ada 2, ada operational list dan ada kapitalis. Jadi operational list itu adalah kita sewa tetapi bukan untuk kita miliki. Berapa Jadi, unit? Berapa unit? 2 unit, Pak. Hah? 2 unit. 2 unit ya? Ya, Baik. 2 unit, jadi 1 bulan itu kurang lebih 9 juta dikalikan saja 6 bulan. Berarti 6 kali 9 kurang lebih 54 juta. Ya. Nah, inilah dana yang terserap sebenarnya untuk Grand Max, Pak. Kemudian mekanismenya seperti apa? Yang pertama mungkin kita sampaikan bahwa proses untuk pengadaan barang jasa. Sebentar. Saya ingin tanya. Memang sebelum RKAP disusun, istilahnya yang memasukkan Grand Max itu, kebutuhan Grand Max itu dari unit atau dari Perumda Tanjung Redop? Ini kebutuhan siapa? Ya, Dari unit. ya, ini Berapa adalah- unit sebentar, Pak. kebutuhannya? Ya, ini adalah kebutuhan di unit, Pak. Karena manajemen menilai bahwa ada 2 unit terjauh, Pak, di Ya. Perumda Air Medan. Jadi berarti hidup butuhnya dengan- 2 unit. Ya, 2 unit. Itu adalah usulan dari unit, kemudian disetujui oleh manajemen, dimasukkan Ya. dalam RKP dan diketahui oleh Dewan Pengawas, Pak. Oke, begini. Kita kan berbicara logika. Kalau berbicara 2 unit kebutuhannya, anggaplah dianggarkan 3 unit, tidak apa-apa. 3 unit dikalikan ini kan tidak mungkin sampai 240 juta. Ini pertanyaannya kok melambung sekali ini di RKP. Nah, gitu loh. Ya, ya. Jadi gini, Pak, untuk di RKP-nya ada 4 unit, Pak. Di RKP tidak ada timbul, itu cuma 1 tahun itu. Iya, dalam 1 tahun itu sebenarnya 4 unit, Pak, kita kan. Ya, Tetapi jadi siapa realisasinya kita yang salah siapa itu di RKP? Karena tulisannya 1 volumenya 1 tahun itu, tidak dijelaskan unitnya. Silakan, Pak. Jadi itu karena kita kan masih menegosiasikan dengan siapa yang akan menjadi pemenang. Apakah nilainya itu 4 juta atau 5 juta per unit? Ternyata jatuhnya 4,5 juta. Sebenarnya awalnya teman-teman menganggarkan 5 juta per unit, Pak. 5 juta kali 12 bulan 60 juta. 60 juta kali 4 unit 240 juta. Sebenarnya itu, tapi karena teman-teman ragu-ragu apakah dapat 4 atau 5 unit kita nih. Udahlah kita anggarkan dulu ukurannya unitnya adalah tahun supaya nanti kita bisa nego dengan ini, dengan penyedianya. Jadi kita juga nggak tahu penyedianya siapa nanti.